Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifandra Aslama dengan NIM 2605012214153 dari kelas Oceanografi A. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai teori gelombang soliteri. Langkah pertama yang dilakukan yaitu kita menulis NIM, dan di bawah ini dituliskan 0,36 terakhir, yaitu 0,153. Selanjutnya, untuk data tabel diketahuinya ini adalah data aslinya ditambah dengan data NIM. Jadi sama dengan data asli ditambah dengan NIM yang ini, terus di enter. Yang bawahnya juga sama. Lalu lanjut untuk perhitungan C-nya, itu rumusnya ini adalah sama dengan SQRT kurung buka C7 dikali C5 ditambah C6 kurung tutup 2 kali, lalu klik enter. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai elevasi gelombang dengan cara rumusnya sama dengan dolar ini dikunci nilai dari C5, C dolar 5 ya kan, dikali kurung buka 2 kali 1 per cos H kurung buka 1 per cos H kurung buka SQRT kurung buka 2 kali 3 dikali C5 di dolar juga dikunci C5 kurung tutup dibagi kurung buka 4 dikali kurung buka dolar juga C5 nya C6 maaf, ini C6 ya guys, C6 di pangkat 3 lalu kurung tutup 3 kali. Selanjutnya dikali kurung buka B dolar 13 dikurang kurung buka dolar C dolar 10, nilai dari C nya lanjut dikali dengan dolar A14 kurung tutup 5 kali itu 2 kurung tutup 5 kali udah ini, terus dipangkatin 2 dikuadratin. Ini udah bener rumusnya kayaknya, terus di enter. Selanjutnya ini kita drag ke kanan dan drag ke bawah. Nah ini udah bener ya, nilainya udah beda semua. Lanjut kita ke perhitungan yang ketiga ini. Yang ketiga kita hitung jarak dasarnya. Jarak dasarnya itu rumusnya simple, sama dengan C6. C6 nya di dolar atau dikunci C6 ditambah sama B14. B14 tuh nilai dari elevasi gelombangnya ya. Langsung di enter. Kalau udah ini juga sama, di drag ke kanan terus di drag ke bawah. Selanjutnya ini hitung nilai H per D. H per D nya itu berarti sama dengan ini C5 dibagi C6. Nah H per D nya udah ketemu. Selanjutnya ini kan ditulis di bagian tengah. Untuk atas sama bawahnya itu berpacu sama grafik gambar 2.21 H per D yang ini. Jadi tadi itu kan berarti 0,45 ya, 0,45 nanti dititikin di bawah di yang H per D ini, terus nanti yang atasnya ini range nya.
Jadi kalau 0,45 ini range atasnya itu 0,4, range bawahnya ini 0,5, panjangnya ini 0, terus yang bawah ini itu panjang range 0,4 tadi sampai 0,5 dihitung pakai penggaris yang di sini. Nah, untuk bawahnya ini setelah diukur itu 1,8, tengahnya ini tinggal diinterpolasi seperti biasa. Nah, ini kan diinterpolasi, langsung diklik enter. Ini kayak ini. Lalu untuk mencari panjang dan nilai M-nya itu, nilai M dan nilai M itu berdasarkan grafik yang di sini. Jadi kalau nilai M itu nanti tinggal ditarik garis ke atas sampai titiknya itu berpotongan sama garis yang M. Kalau nanti nyari yang M berarti sama, tinggal ditarik garis ke atas lagi sampai menyentuh yang garis M ini. Jadi ini langsung kita hitung dulu ya. Lalu selanjutnya kalau udah ditarik garis ke atas, ditarik garis ke samping kiri, nanti digunakan untuk menghitung dari si tabel-tabel ini. Untuk yang panjang, yang bagian bawahnya itu nanti adalah panjang dari grafik antara range atas dan bawah, nanti tengahnya diinterpolasi. Lalu untuk M yang atas itu batas atas, ini yang tengah yang diinterpolasi. Kalau yang ini tuh tengahnya jarak batas bawah sampai titik, yang ini jarak total range, terus yang ininya itu batas bawah gitu. Nah, ini untuk batas atasnya itu yang M tuh 0,5, batas bawahnya 0,6. terus ini adalah jarak total range-nya itu berarti berapa ya mbak? Ini untuk tengahnya itu batas bawah ke titiknya itu 0,9, untuk panjangnya itu 1,8. Terus ini tinggal diinterpolasi. Nah, ini hasilnya udah ketemu 0,55. Sekarang ini fontnya kita ganti. Selanjutnya untuk yang M nya ini juga sama kayak pas M tadi, sama persis, cuman bedanya itu berarti diukur dari garis yang M. Sini kan ada dua nih, M sama N kan. Ini kan ada N di sini, yang ini M. Berarti untuk yang M nya pakai garis yang atas. Nah, ini untuk M nya itu batas atasnya itu ada di 0,8, batas bawahnya 0,9. Terus untuk panjangnya yang kolom tengahnya itu batas bawah ke titiknya itu 1,2. Untuk yang bawahnya itu panjang atau total range antara batas atas dan batas bawahnya itu 1,8. Ini tengahnya juga sama, tinggal diinterpolasi. Kalau udah ini langsung di enter. Ini hasilnya ya 0,866. Kemudian untuk nilai M dan N nya ini yang di tabel keempat ini
tinggal dikonekin aja. Kalau N berarti yang ini tengah kan, untuk N nya berarti yang ini. Untuk isi di tabel kecepatan horizontal ini perlu data dari elevasi yang sesuai pembagiannya, ada di sini. Karena NIM saya 3, ini akhiran NIM 3 kan 153, jadi X nya itu minus 4, T nya 3. Berapa tadi? Minus 4 sama 3 ya, minus 4 sama 3. Ininya kan minus 4, ke bawahnya 3, berarti 1, 2, 3, berarti ada di sini. Selanjutnya ini caranya itu berarti sama dengan 1/3 kan, 1/3 dikali sama C16 kayaknya. Ini tuh kan ada di yang tadi kuning ini kan ada di C16, berarti pakainya C16, pakai data yang sesuai tadi. Ini di dolar ya, C16. Bawahnya juga sama, berarti tinggal diganti 2/3 dikali dolar C16. Untuk yang ini base, yang bawahnya ini itu rumusnya adalah C6 sama dengan C6 ditambah C16. Ini tadi lupa nggak dikasih sama dengan, jadi sama dengan. Terus ini juga di dolar aja biar aman. Nah kalau udah langsung nilainya itu dikonekin ke tabel di kecepatan vertikal sama kecepatan maksimum. Jadi ini tinggal dikonek-konekin aja. Yang sebelah sini juga. Oke. Kalau udah langsung kita hitung dari hitung kecepatan horizontalnya. Untuk yang kecepatan horizontal ini rumusnya lumayan panjang ya, jadi nih ikutin aja, sama dengan dolar C10 dikali dolar B dolar 32 B32 dikali kurung buka 1 ditambah cos kurung buka radian kurung buka dolar B33 dikali dolar B37 dibagi dolar C dolar 6 tutup kurung 2 kali dikali cos H kurung buka dolar B dolar 33 dikali C dolar 36 dibagi dolar C dolar 6 tutup kurung 2 kali dibagi tutup kurung buka 2 kali cos kurung buka radians cos radians kurung buka dolar B dolar 33 dikali dolar B37 dibagi dolar C dolar 6 tutup kurung 2 kali ditambah cos H kurung buka dolar B dolar 33 dikali C
36 dibagi C6. C6 nya di dolar, kurung tutup 3 kali dipangkatkan 2, dikuadratin. Kalau udah langsung di enter. Nah, ini kalau udah gini langsung di drag ke kanan, lalu di drag ke bawah. Selanjutnya kita cari kecepatan vertikal. Ini rumusnya juga sama, cuman ada yang diganti beberapa, jadi ini langsung aja di copy. Ini di copy, ini tinggal paste, terus diganti aja. Ini B32 benar, ininya diganti sin radians B33, ini B45 per ini sin H benar, ini C44 ini bener cos radians, terus ini B45 terus cos H B ini C44 dah, langsung enter. Terus ini di drag ke kanan, drag ke bawah. Hasilnya sama semua. Oke. Selanjutnya untuk menghitung nilai kecepatan maksimum itu sama dengan kurung buka dolar C dolar 10 dikali dolar B dolar 32 tutup kurung dibagi kurung buka 1 ditambah cos radians kurung buka dolar B dolar 33 dikali dolar B52 dibagi C6 dikunci, terus tutup kurung 2 kali, enter. Ada yang salah ini. Oke. Ya bener sih harusnya. Terus kalau udah langsung di drag ke kanan, terus drag ke bawah. Oke. Selanjutnya kita hitung nilai volume transport sama energi. Untuk volume transport ini rumusnya kurung buka 2 kali 16 dibagi 3 kurung tutup dikali C6 pangkat 3 dikali C5 kurung tutup dipangkatkan sama 0,5, terus enter. Untuk energinya itu sama dengan kurung buka 8 dibagi kurung buka 3 dikali SQRT kurung buka 3 kurung tutup 2 kali dikali 1025 dikali C7 dikali kurung buka C5 pangkat 1,5 kurung tutup dikali kurung buka C6 pangkat 1,5 juga, terus tutup kurung 2 kali dikali sama 10 pangkat minus 3.
Kalau udah langsung di enter. Nah, ini untuk hasilnya. Ini udah selesai. Nanti langsung tinggal kita buat grafiknya. Grafiknya nanti ada 10 grafik gitu.